Shalom, selamat pagi sahabat LCD Ministry dimanapun berada. Pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan, mari bersatu dulu sejenak dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami setelah sepanjang malam Kau menjaga, melindungi dan memberkati kami. Saat sebelum kami melanjutkan kegiatan di sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat LCD Ministry, Leo Tolstoy pernah berkata, banyak orang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang berambisi untuk mengubah hidup orang lain, tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Demikian juga dengan Cecil G. Osborne pernah berkata, ubahlah diri Anda, maka orang lain dengan sendirinya akan berubah sebagai reaksi terhadap Anda. Saudara, sahabat yang saya ministry, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang gemar mengubah hidup orang lain. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang gemar mengurus persoalan orang lain yang bukan menjadi urusannya, sehingga tanpa disadari mereka terjebak dalam kebiasaan menilai dan mulai menghakimi orang lain. Semua kalangan bisa menjadi hakim bagi sesamanya, dan ada begitu banyak orang berusaha membereskan dosa-dosa orang lain, sementara mereka lupa atau luput untuk membereskan dosa-dosanya sendiri. Inilah salah satu penyakit kekristenan yang sedang terjadi saat ini. Mari kita belajar dalam Matius 7 ayat 1-3 yang berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbang di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Saudara yang terkasih sahabat LCD Ministry, Yesus mengatakan jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sikap menghakimi yang dimaksud dalam bagian ini bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain. Ketika dengan jelas kita melihat orang itu melakukan kesalahan di depan mata kita, namun ketika kita menghakimi atau kita mulai mencari kesalahan-kesalahan orang lain, maka itu berbeda dengan menegur. Saudara, ketika kita menegur, maka kita memiliki tujuan agar orang tersebut bisa memperbaiki kesalahannya atau bisa bertobat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yakobus, bahwa setiap orang percaya wajib menegur seseorang jika ia melakukan kesalahan. Karena jika tidak, kita pun akan turut berdosa. Namun jika kita mulai menghakimi dan memiliki tujuan untuk menjatuhkan orang tersebut, ini adalah salah satu hal yang salah atau hal yang keliru. Kalau tujuan awal kita menegur orang itu, tetapi kemudian kita mulai mengarah dan kita mencari kesalahan-kesalahan orang itu, maka itu merupakan satu tindakan yang tidak baik. Bahkan itu adalah tindakan yang dicela oleh Yesus sendiri. Jangan menghakimi. Bukan berarti kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain, seolah-olah itu kan urusannya, itu privasinya, itu bukan urusan kita. Namun yang perlu kita ingat adalah jangan kita terlalu bersikap fanatik atau kita mulai mencela, menghakimi dosa-dosa orang lain, tetapi kita sendiri lupa mencela dan menghakimi diri kita sendiri yang mungkin penuh dengan dosa. Saudara, Yesus tidak melarang kita untuk menegur kesalahan orang lain, tetapi yang Yesus larang, jangan menghakiminya. Jika kita melihat di dalam Alkitab, Yesus seringkali mengkritik atau menegur orang-orang Farisi. Namun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tidak bertujuan untuk mencari-cari kesalahan mereka, melainkan Yesus ingin agar mereka menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Saudara yang terkasih, jika kita menegur orang lain, maka terlebih dahulu kita harus memeriksa apakah kita memiliki tujuan atau motivasi yang benar, atau malah sebaliknya kita memiliki motivasi yang salah di dalam hati. Karena ketika kita memiliki motivasi yang keliru atau
tersebut bukan menegur untuk kebaikan. Sahabat El Shaddai Ministry, mari kita pikirkan ini. Orang yang memiliki balok dalam matanya, kemudian orang itu ingin mengeluarkan selumbar dalam mata saudaranya, apakah itu bisa? Kelihatannya motivasi ini sangat baik, tetapi masalahnya adalah tidak mungkin orang yang memiliki balok di matanya mampu mengeluarkan selumbar di mata orang lain, karena jelas balok di matanya itu akan menutup penglihatannya untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaranya. Karena pada saat ingin mengeluarkan selumbar itu, ada balok yang menghalangi dia untuk bisa melihat dengan jelas selumbar di mata saudaranya. Dan tentunya dia tidak bisa menolong orang tersebut. Saudara, saya mau katakan ini, kadang-kadang kita tidak peka terhadap dosa-dosa sendiri, tetapi kita begitu peka terhadap dosa atau kesalahan orang lain. John Calvin pernah menulis begini, orang yang kudus bukanlah orang yang tidak dapat berbuat dosa lagi, tetapi orang yang kudus adalah orang yang makin memiliki sebuah kepekaan terhadap dosa-dosa diri sendiri, bahkan dosa-dosa yang terkecil sekalipun. Saudara sahabat El Shaddai Ministry, jangan sembarangan menghakimi, karena kadang-kadang ketika kita mulai menghakimi, kita tidak tahu persis persoalan yang sedang terjadi. Jangan terlalu cepat menilai sesuatu tanpa kita mengetahui alasan orang lain dalam melakukan suatu tindakan. Jangan kita memiliki maksud-maksud tersembunyi dan kita mulai mencari-cari kesalahan orang lain, dan kita mulai tidak jujur ketika kita menghakimi orang lain. Jangan juga kita menjadi terlalu kritis terhadap kelemahan-kelemahan kecil dalam kehidupan setiap orang di sekeliling kita, dan kita lupa mengoreksi kelemahan-kelemahan pribadi kita. Yesus berkata dalam firman-Nya, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita tidak membutuhkan tukang kayu, atau kita tidak membutuhkan dokter mata untuk memahami perumpamaan Tuhan Yesus ini, karena perumpamaan Tuhan Yesus ini dikembalikan kepada setiap manusia. Dan tentunya kita tidak lupa bahwa penghakiman adalah milik Allah. Hanya Allah yang memiliki wewenang untuk melakukan penghakiman. Hanya Allah yang berhak menghakimi, karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya hakim yang jujur, yang benar dan adil dalam penghakiman. Penghakiman bukan hak kita. Maka mari belajar dari firman Tuhan untuk menempatkan diri kita di tempat yang seharusnya. Mari belajar menempatkan posisi kita dengan benar, dan jangan pernah menjadi hakim untuk orang lain, kecuali jika pekerjaanmu sebagai hakim di dunia ini. Dan kalaupun engkau menjadi hakim, bertugas menjadi hakim, maka engkau harus memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Saudara, jika kita mengambil tempat Allah sebagai hakim, maka Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari diri kita dengan standar yang kita pakai untuk kita menghakimi orang lain. Padahal bukankah sesungguhnya kita ini adalah orang yang berdosa, yang kemudian telah dibenarkan karena anugerah Allah? Jika Allah mencari-cari kesalahan manusia, maka kita tidak akan mengenal keselamatan. Namun Allah tidak melakukannya. Sebaliknya, Ia berpikir tentang kebaikan. Ia memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan setiap umat manusia yang adalah ciptaannya. Untuk itulah Yesus diutus untuk menyelesaikan segala dosa-dosa kita, bukan untuk menghakimi kita. Karenanya jika Allah menggunakan ukuran anugerah kasih dalam menghakimi manusia, maka janganlah kita manusia menghakimi orang lain dengan ukuran kita sendiri. Kalaupun kita melihat kesalahan orang lain adalah lebih baik kita menegur dia dengan baik-baik, kita bergumul dan kita mendoakannya, daripada kita mulai menghakiminya. Setidaknya saudara, jika kita tidak bisa mengurangi beban orang tersebut, mari jangan menambah bebannya, mari jangan menambah persoalannya, jangan menghakiminya. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik, kita lebih unggul, kita lebih sempurna, kita lebih kudus, kita lebih benar, sehingga
menghakimi. Mari awasi hidup kita agar supaya pikiran kita, hati kita, perbuatan kita tidak merugikan orang lain, dan tentunya kita tidak menghakimi orang lain. Saudara sahabat El Shaddai Ministry, belajar dari firman Tuhan. Jika engkau tidak ingin dihakimi, maka belajarlah untuk tidak menghakimi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menegur kami agar kami tidak menjadi hakim-hakim yang belajar menghakimi orang lain, karena ketika kami mulai menghakimi, maka ukuran yang kami pakai untuk menghakimi akan dikembalikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami suka menghakimi orang lain. Roh Kudus ingatkan kami agar kami tetap berjalan dalam kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah menyertai kami dalam segala kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, ingat pesan firman Tuhan, jangan menghakimi orang lain, karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi akan kembali diukurkan kepada kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati segala kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini. Jangan lupa tetap prokes, jaga kesehatanmu, jaga kesehatan keluargamu. Selamat berkarya, jadilah berkat. Shalom.